Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, Bu. Nah, udah kedengeran ya? Terdengar, Bu. Ya, hari ini saya memberi wawasan teman-teman masalah investasi yang di rumah sakit selalu ada dan juga banyak bermasalah. Apa sih kuncinya kalau investasi yang miliaran? Satu, investasi. Yang kedua, analisa rasio. Itu mah gampang. Karena kalau di rumah sakit itu udah tersistem, tapi prinsipnya teman-teman harus tahu. Yang ketiga, arus kas, modal kerja. Saya nunggu berapa orang lagi nih, lupa deh tuh. Ya, lengkapnya berapa sih? 30 berapa? 33, Bu. 33 baru 24 ya? Oh, 26. Bisa dimulai nggak? Izin, Bu, bisa dimulai terlebih dahulu nanti sambil saya hubungi yang lain ya, Bu. Ya, betul. Udah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, manajemen investasi ya. Anda bisa baca apa sih artinya investasi? Semua bisa dibaca karena nanti ada implementasinya. Resiko investasi. Tuh ada risikonya. Satu, resiko suku bunga, resiko inflasi. Coba kalau kita nggak hati-hati. Resiko nilai tukar mata uang, resiko komoditas, resiko likuiditas. Artinya apa sih? Dari investasi nggak dapat duit kita. Resiko finansial, ya bisa dibaca. Oh, cara mencegah resiko, bisa lihat ya. Tentukan target, rutin mengawasi, waspada terhadap penipuan. Dah, ya, itu resikonya.
Ya, susah. Oh, anjir. Nih ya, ini implementasinya nih. Seperti feasibility study, FS, studi kelayakan. Udah terlihat nggak? Ya, ada Bu, terlihat Bu. Lihat ya. Nah, nih ya. Ini ceritanya dulu nih. Ntar. Teman-teman udah ini pengertian investasi nih. Oke. Soalnya kalau saya baca nanti nggak kebagian yang pentingnya jenis investasi. Investasi ada yang real tuh, yang kayak beli aset. Investasi ada yang uang, saham, obligasi ya. Tuh lihat. Terus berbagai macam investasi dapat dilakukan di rumah sakit berdasarkan konsep ini siapa Handaru ini ya. Terus konsep nilai waktu nanti kriteria harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi gini, ini kan sudah masuk ke perhitungan layak atau tidak layak investasi Anda. Waktu membuat FS, pendahuluan dulu, ya kan? Profil rumah sakit. Habis profil rumah sakit, kinerja rumah sakit. Baru niatmu mau ngapain? Pengembangan pelayanan. Karena pasiennya banyak, hanya alat nggak ada, atau kirim keluar, bla 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 bla. Atau mau baru permintaan dari DPJP tuh banyak, kita beli aja dah daripada kirim keluar. Tapi harus dihitung. Nah, baru kita ngitung lah. Coba kita lihat ininya bunga biasa, ya kan? Ini, bener kan? Tuh. Kalau bunga biasa, ini cara ngitungnya. Kalau bunga majemuk gimana? Begini ngitungnya. Udah contoh nih. Nanti di FS masuk. Anda mau ngambil apa? Bila dilihat dari rumus, masa ketahuan deh ini. Kalau nilai sekarang jadi berapa? Ya, ini dia contohnya. Oke, nah, tuh ya, gitu. Pilih. Nah, ini langkah-langkah menghitung NPV atau IRR. Siapkan data segala macam tuh, ya. Nanti masuk tuh di FS-nya. Nah, sebenarnya udah ada sistemnya. Kalau kita mau ya itu aja. Teman-teman punya orang IT, tolong disuruh. Jangan asal beli. Karena kita harus itu FS. Mungkin teman-teman nanti jadi konsultan. Membuatkan. Misal ada temennya, gue pengen bikin rumah sakit. Layak nggak ya? Nah, teman-teman bisa jadi konsultannya karena udah belajar metode penilaiannya, kelayakannya. Nah,
metode penilaiannya layak atau enggak sih investasinya? Satu, PPM, payback period method. Ini dia. Lihat hasilnya nanti. Tuh, keuntungannya apa? Ya, ini ininya nih nanti ada simulasinya. Kelemahannya apa? Gitu, ya kan? Contoh nih, contoh ini dia, ya kan? Dari ini dilihat proyek A 2 tahun, proyek B 3 tahun paybacknya. Nah, penyelesaiannya lihat ya. Tuh, no. Jadi dia tulis tuh yang 10 miliar nilai investasi 3 tahun pertama, 4 tahun ke itu, 3 tahun ke tiga nol. Kita kan mau cari nih. Nah, kemudian mau metode nilai sekarang. Tadi kan udah teori itu. Yang tadi nilai sekarang, nilai ini. Keuntungannya apa? Ini. Kemudian gimana caranya? Nyarinya ini dia. 5 tahun PTX tuh ini. Jadi kita bikin proyeksi aliran kasnya. Katanya 5 tahun. Gitu. 750 pada cash flow untuk masing-masing. Nah, dia bisa lihat ya, dibutuhkan investasinya 500 juta. Ini dia ya. Nah, nanti kita lihat ada lagi namanya ada diskon faktor 10%. Itu standar. Nah, ini dia investasi ini. Ini kan ada 2 investasi ya. Nah, terus dia katakan kalau X berapa? Kalau berapa? Kesimpulannya, proyek mana yang menghasilkan PP yang positif? Adalah yang 177 juta. Uangnya kembali dengan untung sekian. Ini misal dalam 5 tahun. Ya, jadi dari investasi 705 tahun kita dapat uang sekian. Kesimpulannya ambillah proyek B, ya kan? Nah, kemudian metode indeks probabilitas. Nah, ini ya, keuntungannya, kelemahannya, rumusnya, kriteria penilaian investasi lebih dari 1 tahun maka layak diterima. Kalau hasilnya metode IRR ini lagi ya. Nah, apa rumusnya? Ini dia ya, rumus. Nah, PP ini dia IRR. Keterangannya udah jelas ya. Nanti ini suruh orang sistem itu IT-nya bikin. Jadi tinggal masukin angka-angkanya. Nah, nilai positif, ini negatif. Nah, ya, menurut ini tuh RS investasi, diskon faktor investasi layak. Ini investasi dipertimbangkan. Terus begitu kurang dari diskon faktor. Artinya Anda tuh kepengen untung 10% enggak? Kalau 10% tadi tuh kan, berarti ya sama lah untungnya. Harusnya kan kita misalnya lebih. Kalau kurang dari diskon faktor, ya enggak lah. Kalau diskon faktor, gini, dia nih berpikir bunga bank. Saya tidur-tidur aja dapat 10%. Coba ya saya usaha, bisa nggak di atas 10%? Maksudnya yang nomor 1 itu.
Kalau nomor 3 ya janganlah, mendingan kasih uang ke bank dapat duit setahun 10%. Misal Anda kan bisa nego, misal. Nah, ini dia nih, ya. Ini cerita nih, angan-angan rumah sakit. Mungkin Anda mau beli CT scan, bikin begini. Nah, ini kos ini. Jadi dia minta 12%. Nah, investasinya 5,4 M. Umur ekonomisnya lihat di buku manual, kan kelihatan garis lurus, ya. Sekarang kalau kebijakan akuntansinya, alat kedokteran kan 5 tahun. Udah rewel tuh 5 tahun. Tapi ini kalau 5,4 miliar 5 tahun, besar amat gitu. Akhirnya nih berapa tahun nih? 7 kalau nggak salah. Jadi setiap tahun disusutkan alat itu di dalam perhitungan rugi laba, kelihatan penggunaan alat. Kita tinggal gini, alat berapa tahun? Mau berapa tahun? Jangan 5 deh, kegedean. Udah deh, 7 tahun aja masih bagus kok, berdasarkan pengalaman. Nah, udah ya. Artinya pada saat 7 tahun ya kalau nggak salah ini, di neraca Anda alat itu Rp1, nggak ada yang nol sekarang. Ini ceritanya umur ekonomis disebutnya. Asumsi operasional. Jadi dicari pendapatannya berapa, tarif, ya kan? Tarif 2 juta, kunjungannya setiap tahun naik 5%. Di sini Anda harus hati-hati. Ini adalah faktor keberhasilan. Ini, yakin nggak Anda di sini? Kalau budaya beli, rekayasa aja, biarin deh nanti dokter. Ada yang bilang itu sekian, tatonya zong. Alatnya nggak dipakai, nggak ada pasiennya. Karena satu saat ini sudah kita cantumkan di sini, kalau kurang dari sini pasti rugi. Makanya jangan investasi top down, bottom up. Siapa? DPJP. Nggak mungkin DPJP dia bertanggung jawab. Nanti bikin berita acara kesepakatan. Kan dia yang itunya. Dia yang minta, dia yang ini. Biasanya DPJP tahu harganya. Jangan coba-coba kita ini. Itu ya. Ini kunci keberhasilan. Ntar saya ulangin lagi nanti. Kita lanjut. Kemudian bebannya apa aja sih dok? Bahan yang di itu. Oh ini bahannya 810. Yang tahu siapa? DPJP. Biaya pemeliharaannya udah tahu waktu itu. Biaya pegawainya udah tahu. Ya kan? Biaya overheadnya 90 udah tahu. Udah tahu. Dia akan naik setiap tahun. Oke. Akan ditanya, ini biaya pegawai apakah cuman insentif atau rekrutmen, kan gitu juga. Nah, ya, oh ada tenaganya, kalau tenaganya ada tinggal tambah alat kok, belum, artinya kinerjanya belum begitu optimal dalam hal dia bekerja 8 jam atau 6 jam kalau dia 3 shift. Jasa medisnya nih dokter yang ngerjain. Berapa dok? Sekian. Saya setiap 2 tahun naik ya. Oke, ini kan bikinnya sama-sama. Orang akuntansi ini nanti siapa yang ini. Jadi ini tim, bukan sendirian.
Nah, kemudian dia lihat deh, gini, tahun pertama pendapatannya berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Pendapatan ini kan kali tarif, kunjungannya tuh tadi, ya kan? Sekian, 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 naik. Ini 3 tahun, nanti di bawahnya ada. Terus beban, kita kalikan, kan volume udah kelihatan. Tarif katanya tadi naik setiap kapan? Oh, 2 tahun, oke, ikutin. Ini bikin studi kelayakan nih, hitung-hitungannya. Nah, ini bagian yang 21 tadi kan tahun berapa, sekarang nyambung. Soalnya minggir-minggir susah, susah. Ya, beban juga kan tadi katanya naik, kenaikannya berapa persen. Kalau kenaikan itu proyeksi. Tapi kalau jasa pelayanan, DPJP yang minta. Oh, gua kagak mau ah. Tahun ketiga gua naik dong. Berapa dok? Ya udah kita masukkan. Nah, baru deh hitung. Dari angka itu semua masuk, hitunglah. Tuh, ya, IRL-nya. Nah, jadi IRL-nya di tahun ke-7 baru menang. Itu kalau volumenya ngikut nih. Anda masih minus di tahun keempat, tahun kelima udah bagus, tapi cuman dikit. Tahun keenam lumayan, cuman 8%. Tahun ke-7 baru. Ya, nah, jadi sudah di atas COC yang tadi 12%. Kalau di atas 12%, Anda tuh untung 13%. Alhamdulillah. Misalnya IRR-nya setuju. Misalnya, ya, terus NPV-nya kita cari lagi. Nah, NPV-nya positif, ya kan? Tuh, positif dia. Net present value. Kita lihat berapa sih dia ini. Oke. Nah, tahun ke-8 kita udah dapat banyak positif. Tahun payback-nya kayak kan kita uang kita 5 tuh lihat ya. Nah, kita dapat sekian. Terus yang ini payback-nya tahun 4 ini. Tuh. Payback-nya jadi uang kita kembali dalam 4 tahun. Masih bagus. Dalam 4 tahun uang 5 miliar saya udah dapat. Setelah itu kan tinggal untungnya aja ya enggak? Tahun ke-6 ini udah untungnya. Nah, ya, ROI-nya berapa? ROE, ROI, Return of Investment. Tuh, dia bilang ROI-nya 14,8. Tuh, ya kan? Berarti oke. Kesimpulannya, IRR layak. Benar ya? Sudah mencapai sekian. NPV-nya layak. PP-nya layak. ROI-nya layak. Berdasarkan hasil ini, investasi tadi layak. Paham? Setelah ini jangan langsung dikasihkan ke direksi. Langkah-langkah apa? Ini ada orang disuruh konsultan. Ini layak. Bukan begitu. Tahap pelaksanaannya dia yang ngatur. 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain. Kalau ditanya, tenaganya nggak ada dok. Rekrutmen. Jangan dipegang-pegang sama direksi. Udah nyuruh. Gue ngapain ya langkah pertamanya? Tahapannya. Apa mentang-mentang punya duit nih? Ayo beli. Ntar dulu. Ada persiapan. Ada ini, ada segala macam.
Diteruskan, jangan putus di sini nanti kalau bikin studi kelayakan. Sehingga orang yang diterima, oh gue jadi begini layak. Oke layak. Pelaksanaannya gini loh, tahap pertama ngapain, tahap kedua ngapain, tahap ketiga ngapain, tahap terakhir pasien. Ya kan? Misal alat cat lab. Kan pertama tenaga ada, dokternya ada, SDM yang operatornya mungkin nggak ada, diapain dulu, di ini dulu, terus di ruangannya segala macam gitu. Nah, kalau kita beli alat-alat berat kayak ini, mesti ada sertifikat apa kek yang harus dicari, include-kan di dalam biaya lelang pembelian. Capek kita ngurus-ngurus sertifikat. Sertifikat layak fungsi lah, layak itulah segala macam. Si vendor yang nyelesain hanya vendor, dok, tolong dok siapin ini. Kita cuma siapin dokumen. Kalau kita mau enak dan tidur tenang. Nanti kita nggak tahu udah habis mondar mandir, kesel. Kalau yang alat tuh dia jago ngelobi, kita belum tentu jago ngelobi, ya kan? Tuh, ya. Yang penting kata vendor, dok, siapin ini, siapin ini, siapin ini, nanti saya ngurus, dia ngurus. Pokoknya kita dalam lelang semua kebutuhan untuk alat itu layak fungsi kah atau apalah kan ada mesti izin batan Badan Tenaga Atom ya. Ada itu kalau alat-alat itu dia suruh kita udah pusing lah. Kita taunya ada semuanya lengkap. Kayak beli lift aja. Dia suruh itu nyusahin sampai layak fungsi SLF. Sertifikat layak fungsi. Paham ya, dokter? Nah, kalau yang nggak layak kayak apa sih? Ini dia. Tuh, ya. Ini yang kayak nggak layak nih. Ini contoh yang tidak layak misalnya. Nih garis lurus ya kan sama jumlah penyusutan saat pas ya berarti sekian. Asumsi nah, tarif segini. Pasiennya 1.200 naik tiap ini. Bahan sekian. Tiap tahun pasti naik. Biaya pemeliharaan tetap. Karena bisa kita beli alat itu. Pokoknya saya pasca belinya dia dia harus siap si vendornya. Biaya pegawai tiap tahun misalnya naik. Kalau tarif naik dia suka minta naik. Pegawai overheadnya naik, jasa medis juga naik misalnya ya. Setiap setiap tahun naik 5%, setiap 2 tahun sekali naik jadi 10%. Kan itu permintaan mereka. Kita ikutin dong. Jangan sampai mogok di jalan. Ini kan uang besar. Ini sama ya, sama sama ready proyeksi semuanya. IRR-nya kan 12% nih udah jelas. Anda mau hitung minimal 12%. Tahu-taunya begini setelah dihitung. Nah, what less? Ya, cuma 8. Angan-angan 12, 8. Udah capek, cuman segini. Karena masih di bawah COC diskon faktor tadi. Kita kan diskon faktor 10, minimal 10. Tapi kalau waktu studi kelayakan bilangnya rata-rata orang mintanya 12. Itu tadi dibilang 10%. Yang tadi dari awal diskon faktor 10% di teori. Nah, ini juga 12% kan? Pas dicari negatif.
ya kan? Masih kurang artinya. Payback-nya lebih panjang. Tuh, 6 tahun sekian. Ya, alat kembalinya 6 tahun. Setelah itu habis. Cuman BP kan. Kalau tinggal 9 bulan lagi, ya Allah, paybacknya aja udah tinggi. Kita harusnya payback itu di bawah 5 tahun. Kalau alat itu di bawah 5 tahun kita udah payback, karena 1 tahun jaminan pemeliharaan nol. Kan dijamin. Masih ada jaminan setahun. Kalau 4 tahun kita kan jadi untung. Ya kan? ROI-nya lihat. Tuh. ROI-nya cuman sekian persen. Return of investment. Jelas 6. Uri tadi 6, sekian. Kesimpulannya. Maka tidak layak. Karena cuma 8%. Anda tidur-tidur aja kasih uang ke bank, dapat uang sekian. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Misalnya itu dengan ininya juga negatif nih ini. Sehingga kurang layak. Berdasarkan hal yang di sini ya, misalnya Siam itu kan mungkin saja pasiennya berkurang gitu ya. Nah, ini ya, kita oke, kita jangan lihat yang tidak layak. Kadang-kadang dia bikin supaya layak. Kalau kita bahas yang layak ya. Nah, kembali lagi ke sini. Ini yang suka Anda dikerjain sama orang-orang. Nih, 1.500. Ini kan layak nih. Pasiennya pasien siapa ya, Dok? Apakah jaminan atau tunai? Pasiennya BPJS. Sebelum Anda beli, satu, kasih tahu BPJS. Saya punya alat ini, gini, gini, gini. Apakah dijamin misalnya? Oh, dijamin. Oh ya, sudah. Enak kan? Benar. Terus siapa lagi? Jaminan perusahaan, kirim lagi. Artinya, pihak-pihak penjamin yang ada di rumah sakit itu diundang. Kasih tahu saya punya alat ini fungsinya bukan studi kelayakannya, tapi manfaatnya, ininya, bahwa kita pengembangan pelayanan segala macam. Oh, bagus, Dok. Kita jamin kok. Aman. Betul nggak aman? Sudah aman semua. Terus sama DPCP direksi melakukan komitmen, kesepakatan yang disebut berita acara kesepakatan. Udah ya dok, ini ya, iya. Jamin ya dok, ininya segini, iya. Jadi semuanya punya beban moral. Libatkan komite medik. Anda jangan berpikir yang 300 juta, di bawah 1 miliar. Itu mah nggak terlalu itu loh. Kalau yang 5 miliar, 3 miliar, apa. Ada tuh alat USG kah, apalah segala macam, apa siap. Itu kan mahal. Dengan yang banyak ini dia. Karena dia tuh kepengen, ya, nih, ternyata
komisi. Ntar kan alat, misalnya alatnya 10 miliar. Dibilang studi kelayakannya 12 miliar, bangunan 2 miliar. Tau-taunya nggak ada pasiennya karena dikasih 1 miliar. Bisa terjadi. Makanya jangan budaya beli. Kalau kita prinsip ekonomi mengeluarkan uang berapapun harus mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Paham? Di sini yang paling mengerikan. Bisa medical record berapa sih yang dikirim-kirim keluar? Kok cuma segini tapi kita disuruh beli gini. Terus gimana nih? Tanya DPJP-nya. Oh, gampang dok. Nanti kita kerjasama dengan rumah sakit yang nggak ada dengan tarif yang sama. Terus kita kasih komisi misalnya. Tarif kita 2 juta, tapi rumah sakit itu tetap jualnya 2 juta. Kita kasih misalnya 10% dia. Misal. Yang penting makin di sini makin banyak, makin untung. Karena tadi ada yang tidak ada pasien penggunaan ayat yang tadi kayak penyusutan keluar. SDM 120 ada tidak ada pasien keluar. 15.000 keluar. Jasa medis yang enggak, overhead yang enggak, bahan yang enggak. Ya. Nah, sekarang yang udah nggak layak udah jelas. Jangan suka ada gitu. Dok, kalau segini nggak layak gimana? Udah naikin aja, naikin. Nah, ini yang jadi racunnya. Secara di kertas nggak layak, disuruh naikin volumenya. Volume dinaikin layak itu. Kan utilisasi alat. Paham ya, Dok? Nah, sekarang jadi jangan rekayasa. Nanti rugi banget. Setelah udah layak, panggil pihak penjamin. Karena pasiennya siapa sih? Contoh. Ada kita beli alat, pingin benefit. Contoh, neurosurgery. Alat yang kepala nggak usah dipakai di itu lagi. Dengan alat itu, orang dioperasi, masuk hari ini, besok dilakukan neurosurgery, setelah itu berapa jam kemudian boleh deh lu tidur di hotel, nggak perlu gitu, tapi hotelnya yang dekat-dekat di Singapura begitu tuh udah ada kepala cabang Bank Mandiri. Bu, suami saya itu bu operasi di sininya ada tumor di paru-parunya antara 2 paru-paru itu, terus dipakai yang kayak gitu nggak dibelah-belah. Nggak tahu alatnya itu bagus banget. Terus itu masa bu habis operasi itu bu sore, kan pagi dilakukan, habis zuhur udah deh bu kita disuruh pulang. Suami saya juga itu kok tidur di hotel. Nanti dari hotel ini, karena mungkin kalau tidur di rumah sakit kan rasa rumah sakit dengan hotel kan beda, tapi dia dipantau oleh si rumah sakit di mana itunya dikit, karena memang rumah sakit yang suruh di sini gitu. Nah, setelah itu selesai deh, seminggu pulang ke Indonesia. Sembuh tuh. Nah, yang untuk neurosurgery harganya 65 miliar. Bayangin. Tahu, tahun pertama Bu Nur 5 deh tiap bulan. 2.
Oh, 2. Habis gitu, ntar 2. Terus nanti ya pokok ke. Nah, pokok ke deh. 1 tahun itu bisa sebulan 2, paling banyak 5. Atau paling banyak 4. Meleset. Cuma 2 atau 3. Nggak masalah. Tahun, karena ini BPJS kagak nanggung. Ayo, BPJS nggak nanggung, pasiennya pasien umum. Daripada ke luar negeri, terus itu di sini. Kemudian pada tahun kedua, 5. Antara 4 dan 5 setiap bulan. Aman. Tarifnya 125 juta. Aman. Gak masalah nih. Karena setelah itu, tahun ketiga, udah banyak. 10. Tahun keempat, antri. Kalau alat 65 miliar, vendornya jagain 24 jam. Sekarang udah jadi. Udah tinggal kembali. Izin-izinnya aja ini benar tuh. Tuh. Waktu saya, Bu, tolong Bu. Akhirnya dokter bedah saraf kita udah ahli. Nggak usah ke Singapura. Kita udah punya alatnya. Benefitnya banyak. Gitu. Jadi kita sifatnya bentuk kerjasama. Bukannya kita ngeluarin duit. Tidak. Karena kita ada benefit, ada uang. Oke, gimana? Adakah pemodal? Ada. Kalau tenaganya dilihat bagus-bagus, pemodal mau. Nah, nanti di sini Anda punya uang atau tidak, ya kan? Ini harus segini. Nih, tuh, tuh. Ntar ya, selesai. Ini, KSO kah? Pinjam uang kah? Monggo. Caranya, leasing kah? Di sini. Tuh. Kita nggak punya duit. Studi kelayakan udah oke. Kalau sudah oke, pemodal sih ada aja. Atau yang punya alat, udah deh dok. Nih saya itu. Nanti kita bagi hasil atau segala macam atau segala macam. Pada saat bagi hasil, ya ketemu nih yang tadi tuh. Udah, pemodal. Tahun pertama berapa persen? Tahun pertama biasanya dia 70%. Nanti makin lama kalau udah payback 50-50. Itu. Kamu 50, ini 50. Totonya tahun ini udah tinggi lagi. Dia yang punya modal 40, saya 50. Gitu. Nah, kita lihat kontraknya. Nah, itu lagi lihat. Pokoknya kalau sudah paybacknya artinya BEP-nya 3 tadi, yang tadi itu 4 tahun sekian, itu alat tinggal untungnya. Strategi KSO juga harus dilakukan. Contoh dalam kontrak. Sebelum BEP, monggo lot 70, gue 30 dari keuntungan. Anda balik dari 30% itu
Misalnya dari 30% itu waktu studi kelayakan tahun ini. Uangnya misalnya untungnya tadi 100 juta. Saya 30 dong rumah sakit. Tarik garis lurus ke pendapatan. Dari 30 juta, berapa persen dari pendapatan? Kenapa saya katakan begitu? Nanti di klausulnya begitu. 30%, kemudian cara menghitung dari pendapatan 30%, jadi uang 30% berapa duit, terus berapa persen dari pendapatan. Misal, dari 30% saya dapat 30 juta. Pendapatannya 300 juta. Berarti saya dapat 10% dari pendapatan. Setuju nggak? Kenapa saya tarik ke pendapatan? Anda jangan mikirin biaya. Di audit, dokter, yakinkah pendapatan ini? Oh yakin, orangnya kasir saya. Benar ya? Yakin dong? Kalau biaya, Anda yakin nggak? Bingung. Yang belanja dia. Kan dia nyiapin alat bahan. Kalau jasa pelayanan, iya. Kalau dinaik-naikin, bisa terjadi. Daripada pusing, mendingan tembak ke pendapatan. Paham nggak dokter? Itu di Bisa klausul. diulangi lagi, Bu, izin. Kenapa? Bisa diulangi lagi, Bu. Nah, sekarang pendapatan 300 juta ya. 1 bulan, oke. Dalam KSO, belum belum maksudnya KSO itu belum tanda tangan. Dok, saya minta 70% ya, kata si pemilik. Ya, 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 orang saya juga nggak modal, nggak apa-apa, saya 30%. Oke, bagi hasil 70% ini segini. Nah, pembagian hasil berdasarkan pendapatan adalah 10% dari pendapatan. Paham ya? Karena diilustrasi di dalam tadi, yang tadi tuh, pendapatan sekian, ini sekian, untung sekian. Ilustrasi pada waktu studi kelayakan. Kan bagi hasil yang tadi tuh. Nah, yang kedua, yang pertama itu pasal alinea 1 ini pembagian hasil misalnya. Satu adalah rumah apa pihak dia pihak ke ya pihak kedua 70%, pihak ke satu rumah sakit itu. Perhitungan berdasarkan pendapatan pihak pertama 10% dari pendapatan. Deh, Anda mau pilih mana? Kita pilih yang 10% itu. Jadi memudahkan. Jadi bisa pasal yang itu hilang. Langsung nggak jadi. Karena sebelum tanda tangan kan udah hitung-hitungan. Dokter-dokter saya kagak mau deh kata. Kita bilang gitu. Contoh nih ya. Ini nih, ini. Mana sih yang layak ya? Ini saya itu kan. Jadi saya kan biasa dengan auditor. Ah, nih Roy, bukan Roy. Dia. Nih, ini kan 13%. Dari 13% dia kan 70 nilai uangnya belum tahu nih. Kalau dikaliin pendapatan nanti ya 13%. Nanti kamu itu
70%, kamu 30%. Oke, nggak apa-apa. Saya kagak mau deh. Saya maunya ngitungnya dari pendapatan aja. Oh, kalau dari pendapatan berapa ya nilai uang sekian? Oh, segitu dah. Ya udah. Saya ditanya sama BPK. Sini Ibu Nur. Sama juga dengan parkir. Nanti tuh. Kantin. Banyak loh yang itu. Kerjasama-kerjasama. Saya ditanya. Ibu Nur sini. Apa? Itu pendapatan yakin segini. Ya yakin lah. Orang komputernya ada di perbendaraan. Kelihatan orang bayar. Orang itu ya segitu. Nih saya keluarin. Sama kan sama lapor. Karena yang melaporkan nanti kan vendor. Dia mau kasih uang. Oh, ambil uang saya. Uang saya sekian. Sisanya kasih ke saya. Kan gitu. Karena kan yang ngambil omset kan di rumah sakit. Nah, terus, oh ya, dia lihat. Benar. Biayanya, Bu Nur, ayo, yakin tenaganya yang di sana 10, benar tuh tenaganya 10. Misalnya parkir nih, parkir. Misal. Waduh, ya juga ya. Kita nggak tahu. Waktu itu kan misalnya tenaganya waktu studi kelayakan tenaganya bilangnya sekian, ini sekian. Kan dia yang lebih tahu. Bukan kita misalnya. Kalau alat sih kita tahu. Izin Yang Bu, nggak, bertanya, Bu. ya, Artinya di sini pada saat kita bikin kerjasama operasional itu, setelah kita bikin studi kelayakan, berarti konstan ya Bu ya, dari tahun pertama sampai tahun ke-8 itu 13,61%. ya, Begitu ya Bu ya? ya. Oh iya, iya. Tapi kalau nanti konstan jika sesuai tadi, ya, setiap tahun naik sekian ini. Nggak tahu, totalnya naiknya lebih dari 5%, 10%. Terus Anda lebih baik ambil dari omset atau dari yang jelimet. Jangan yang jelimet-jelimet, rumah sakit udah jelimet. Pengelolaan rumah sakit unik, kita disuruh pusing-pusing. Mending tembak dari pendapatan. Karena pendapatannya kita pegang. Paham ya? Habis gitu orang akuntansi masukin ke rumus tadi kelayakan. Dok, dok, udah BEP. Wah, studi kelayakan boleh 4 tahun. Tahu-taunya 3 tahun. Rubah lagi. Karena di dalam itu setiap tahun dievaluasi. Paham ya dok? Ini mesti paham nih. Karena ini terjadi selalu. Dokter jangan mikirkan alat aja. Belum kantin. Sewa, menyewakan. Anda mau bagi hasil atau nembaknya dari omset? Monggo, hitung dulu terus tembak dari omset. Parkir, ya dok. Jadi bisa nih alat kedokteran yang punya orang lain, kita di sini ini lebih menguntungkan kita jangan pusing-pusing dari omset karena kasirnya orang rumah sakit. Bukan dia, dia yang punya alat, kasirnya dia. Jeruk makan jeruk. Akan terjadi konflik of interest. Pembukuannya di rumah sakit belum dimasukkan pendapatan, baru uang titipan. Karena punya vendor, dia nggak boleh megang duit. Masa ada kasir orang di rumah sakit kita nggak boleh lah. Nah, dah. Jadi kita bilang, udah deh, Bu Nur, saya mau minjem uang deh ke itu, hitung. Secara minimal kita dapat 13,6%, ke banknya berapa bunganya. Hampir sama kan? Paham nggak? Kayak gitu. Kita kan harus nyicil, leasing.
Mana menguntungkan? Kalau saya ambilnya KSO karena resiko rusak untuk alat kesehatan nih ya tinggi sekali. SDM telat dibayar atau itu dikerjain alat kita. Apalagi kalau kita punya CT scan tuh. Duh, kalau yang punya vendor dia eman-eman. Nah, jadi keputusan uang sendiri atau itu tergantung kita, strategi kita apa. Karena rumah sakit kan nggak mikirin alat aja, mikirin pelayanan, mikirin ini, mikirin itu, komplit. Ih, capek. Kalau kita totonya jeder aja, dok, alatnya rusak. Astagfirullah. Aduh, elah. Udah deh. Tapi kalau yang punya orang, nah dia, karena di dalam KSO, jika alat mati dikirim keluar, vendor yang bayar, bukan rumah sakit. Gitu. Nah, ya, kayak gitu. Jadi ada trik-triknya yang itu. Nah, itu marketingnya. Terus kalau KSO biasanya rumah sakit membantu di dalam mengeksplor daripada pelayanan itu. Jadi dari mulut ke mulut kita, jangan kita dia aja, kita juga aktif gitu. Misal gitu ya. Ada ini tuh ya. Jadi tergantung maunya apa tuh. Nah, ini ada nih tuh di tuh RR-nya ilustrasi. Silakan. Ini orang akuntansi harus tahu ini. Ini kan kerjaan akuntansi. Kalau nyewa nih leasing. Udah ini selesai. Anda mau pilih mana? Ya kan? Ini bisa dibikin rumusnya. Ya, dah. Paham nggak? Kita stop dulu. Nanti kita maghrib stop dulu. Ya, ini. Nah, kenapa saya tadi tanya dengan Bu Winda, Dokter Winda, udah diajarin nggak investasi? Belum, Bu, karena ini penting. Banyak rumah. Kemarin udah belajar neraca kan? Lihat, tolong lihat aset tetap, utilisasinya. Itu yang kita beli. Karena yang bukan kita beli tidak masuk laporan keuangan. Yang harta kita masuk, yang harta orang tidak. Nah, nanti pada saat dihitung utilisasinya rendah, kan sedih banget. Rugi. Paham ya, teman-teman? Ini karena alat-alat kedokteran itu mahal-mahal. Mahal. Yang nego harga alat kita, rumah sakit, supaya tahu berapa investasinya. Contoh, CT scan Anda bisa searching. Habis gitu bilang, gue yang mau beli, berapa harganya? Pokoknya harga matinya berapa deh, sekian, sekian, sekian. Oke, saya beli. Vendornya, lo beli di sana. Kita juga jangan diakalin juga. Paham nggak maksud saya? Beli aja kita intervensi. Bukan dia yang beli. Dia bandarnya. Kita yang nego. Langsung searching. Kalau dia Amerika atau Jerman atau Jepang, kita ke situ. Kan bisa tuh. Sekarang udah dunia di genggaman kita kok. Nggak terlalu repot.
Oh iya ya, oke, saya dari rumah sakit ini nanti yang beli, ya udah. Waktu eksekusinya kan begitu. Nih setelah dikelayakan, putuskan KSO. Kita tahu dulu investasinya sekian. Yang tadi cerita ini ternyata alatnya bukan 5,8 loh. 5,8 kan perkiraan. Searching aja berapa sih ini. Totonya kita langsung ke pabriknya. Mungkin kita ke pabriknya. Terus kata dia sekian. 5 dok. Oh 5. Ah, kan tinggal ganti 5,8 diganti 5 berubah semuanya. Jadi bisa waktunya diperpendek. Ya kan? Begitu caranya. Bukan dia menguasai kita, tidak. Paham? Izin Itu. bertanya Ya, silakan. Bu, mengenai CT scan tadi. CT Ya, scan tadi biayanya per pemeriksaan itu kan 2 juta. Itu kan billingnya rumah sakit ya Bu ya. Saya tarif. berpikir Ya, tarifnya rumah tarif. sakit. Ya, Jadi saya pikir kalau nanti itu pasiennya BPJS, memang BPJS-nya kan ada top up-nya ya Bu ya. Kalau kami di ya, rumah sakit B itu lebih kurang 1 jutaan tuh Bu. ya. Eh, Kalau seperti itu berarti kita utilisasinya berdasarkan jumlah pasiennya kalau lebih banyak lagi itu bisa lebih cepat membalikan modalnya Bu ya gitu ya Bu ya. Betul. Itu kan standar. Misalnya rata-rata. Diharapkan karena orang itu, karena kan tipe A, tipe B, tipe C itu kan beda-beda tarif. Biasanya BPJS itu cari yang tipenya. Oh ada alat dok, ya udah nanti saya kirim. Malah tambah banyak. Izin Bu bertanya tentang perkiraan jumlah pasien Bu. Ya Perkiraan ini kira-kira caranya bagaimana Ibu ya? Eh, DPJP dok. Manajemen rumah sakit jangan ikut-ikut. Kan dia minta. Emang yang mau beli niatnya direksi? Ya bukan. DPJP dia datang, dok ini, dok ada pengembangan pelayanan gini-gini, ayo kita bikin FS-nya begitu. Tadi kan saya bilang setelah dia udah bikin semuanya sama-sama duduk bersama, setelah selesai kesepakatan komitmen, dia kan nggak mikirin belinya siapa, nggak mikirin beli. Yang penting saya servis kepada pasien saya ada. Gitu loh. Maksudnya, totonya lebih dok, tanya pasien 1.500 itu pasiennya apa sih dok? Itunya BPJS ini. Oh ya udah kita panggil semuanya. Ah saya ada pengembangan pelayanan loh. Ini istilahnya orang bilang pengembangan pelayanan. Ya, artinya. Terus gini, dijamin nggak? Kalau BPJP ikut libatkan sama perusahaan, biar dia yang menjelaskan. Habis gitu, maaf dok, kagak dijamin bisa memasakkan kehendak. Gak bisa. Itu udah jelas. Atau dok di lock dulu karena yang lain udah nggak antri. CT scan, CAT lab. Kan lagi dikunci. Ada yang beli lagi berani. Udah jadi besi tua. Siapa yang mau pasang stand 150 juta tunai pula. Karena tadi pasiennya Doremi. Alatnya 14 juta sama bangunannya. Udah deh. Udah KSO. Marah-marah lah yang punya alat itu. Main tanda tangan aja. Tau-taunya apa yang dibikin pasiennya ternyata pasiennya nggak dijamin. Karena ditutup dulu, di lock dulu. Moratorium misalnya. Itu. Paham, dokter? Ada pertanyaan? Cepet ini enak kalau yang best ntar sih masuk rumus gitu doang nanti.
Bu, izin lagi Bu bertanya Bu Ya, tentang KSO HD Bu. ya HD. Nah, kalau HD ini kan KSO biasanya sudah lazim Ibu ya, bahwa Ya, ini itu vendor itu mengambil keuntungan dari bahan medis habis pakainya Ibu ya. Jadi belum mereka. tentu. Belum tentu. Orang di e-katalog, Hmm. Jadi Bu, pengalaman kami di rumah sakit kami untuk KSO HD ini, ya, kita sharing keuntungan dengan mereka, tapi hanya membeli bahan medis habis pakainya closed system Bu. Jadi ya walaupun dengan e-katalog kita beli dengan mereka, gitu Bu. Eh, itu ya, gimana ya. Ibu? Gini, HD, tolong cermati. Jadi begini, HD itu alatnya dia yang punya. Kita beli habis pakainya. Habis pakainya nggak boleh naikin kalau kita beli eh, dia punya alat, kita habis pakainya misalnya dinaikkan 10%. Dihitung, ah, sekian bulan, sekian itu alat udah punya kita, makanya BPK marah. Nggak boleh Bu Nur, mesti ada di e-katalog. Ya udah di e-katalog. Semua di e-katalog. Di dalam itu kita bikin berapa reuse, berapa itu. Dia tahu dalam perjanjiannya. Paham? Dia tinggal hitung pasien kok. Terus kita bayar deh, bener nggak? Apa yang kita ambil, kita bayar. Dia hitung-hitungan nih, pasiennya berapa, begini-begini. Oh, oh ya udah, ini alat saya kasih. Dia nggak pikir, nanti juga dia bayar kebutuhan barangnya dari dia, semuanya dari dia. Yang setnya tuh, set HD namanya ya. Nanti kita kadang-kadang uh, orang itu bilang, belinya mesti satu set. Ya jangan begitu dong. Kan saya bisa 2 reuse atau 3 reuse, satu itu ya kan. Kan internasional boleh. Yang penting dikerjakan oleh seorang apoteker pada saat pembersihan apa-apa gitu. Orang saya GCI lulus, siapa yang ituin? Ini Bu, ini apotekernya. Wah, udah dipantau. Layak. Paham? Ada begitu, nggak boleh. Orang beli mesin sama orang nggak beli mesin, habis pakainya sama harganya, nggak boleh. Sama juga apa ya? Infus set ya, yang untuk infus tuh, alat itu. Ya kan, apa sih? Yang alatnya, dia punya mesinnya, saya beli habis pakainya. Yang satunya 25 juta kalau nggak salah tuh. Kita kan butuh banyak. Kalau banyak Infus emang pump, Bu. mampu. Sharing pump tuh infus pump Ya, Bu ya. sharing pump, HD, tolong. Kita mesti kreatif. Jangan budaya beli. Nyontek orang, lo ngambil situ ya, gue ikut deh. Nggak ada yang nyalahin. Apalagi sharing pump, Izin bertanya, HD. Bu. Ya, Bu, kira-kira menurut Ibu pendapatnya bagaimana untuk KSO pada eh, kategorisasi, cat lab? Apakah, Catlet. iya, biasanya kan cat lab itu meminta KSO melalui eh, pendapatan klaim. Jadi pendapatan klaim dia bagi presentasi rumah sakit kasih berapa, dia dapat berapa. Kemudian waktu KSO-nya, lama waktu KSO. Dan biasanya sesudah makin bertambah waktu di tahun kedua, ketiga, itu kan pasien akan makin banyak. Maka Ya, umumnya pemilik rumah sakit itu biasanya itu sudah tahun kedua maunya akan putus hubungan dengan KSO, dia akan jadi beli sendiri karena perkiraan break even point-nya itu mungkin dalam 2-3 tahun kemudian bisa balik modal. Nah, menurut pengalaman Ibu, kira-kira baiknya
untuk rumah sakit tipe B yang awal baru mau mengadakan pengadaan cat lab itu baiknya bagaimana strateginya? Terima kasih, Bu. Pertama, tanya sama BPJS. Apakah masih motarium untuk rumah sakit saya atau tidak? Kalau dibilang, oh boleh Pak, untuk rumah sakit ini dikasih. Itu dulu satu kunci. Karena pasien ini pasien BPJS, pasien jaminan. Kemudian menguntungkan KSO. Jangan beli-beli. KSO. Dia taruh alat tadi saya katakan. Kan tadi dievaluasi, siapa yang merevaluasi alat? Pelayanan medik, penunjang medik. Masa KSO diem aja gitu? Ya enggak begitu. Berapa pasiennya? Lihat FS. Langsung dimasukin BEP. Pertama, tahun pertama, kalau belum BEP 30, 70. Saya 30, rumah sakit 30, karena kan dia investasinya 10 miliar. Sama bangunan mungkin 1,5 miliar. Dia kan bangunannya juga custom. Ya, terus gitu. Jadi jangan dibiasakan, saya mesti, loh kita nggak punya modal, kita punya pasien. Kemudian pada saat dievaluasi, wah, 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 gila nih, udah BEP. Misal, kalau sudah BEP, dia 50%, saya 50%, rumah sakit 50%. Tembak lagi dari pendapatan. Yang tadi 50% dari 50% dari laba itu berapa? Sisa hasil usaha berapa sih kalau ditarik ke pendapatan? Misal. Setelah itu tahun pertama BEP langsung di sana 50%, di sini. Kalau udah BEP kan udah tinggal untungnya aja ya. Modalnya dia udah terima. Jadi kamu 50%, saya 50%. Mau tahun berapa? Tahun kedua BEP lu 40, gue 60. Tahun ketiga ini sekarang tinggal rumah sakit. Udah deh, generasi berikutnya jual ini ngurangin investasi. Misal alat generasi yang baru 15 miliar, ini alat yang lama dijual 5 miliar. Berarti investasi ini berapa? 10 alat baru. Paham dok? Jadi main di itu, bukan, oh saya beli aja deh. Jangan begitu konsepnya. Karena kalau rugi, nanggung sendiri kerugian. Miliaran, bukan 100 juta atau 200 juta. Catlip itu 10 miliar. Ditambah yang tadi itu bangunan-bangunan bisa satu sama itu. Jangan yang resiko tinggi kita itukan. Contoh kayak HD aja. Di dalam kita kontraknya, kalau alatnya rusak kita nggak bisa cuci darah, rumah sakit berhak mengirim pasien tersebut ke rumah sakit A misalnya, yang bayar